Ya pemirsa, hari libur atau tanggal merah selalu menjadi momen yang paling dinantikan ya oleh masyarakat. Sebagai jeda dari rutinitas sehari-hari, sekaligus waktu juga untuk berkumpul bersama keluarga, untuk beribadah atau sekedar me time atau beristirahat. Namun tahukah Anda bahwa jumlah hari libur nasional di setiap negara ini sangat berbeda. Ada negara yang memberikan puluhan hari libur dalam setahun, namun ada juga yang jumlahnya sangat terbatas. Menariknya, pemirsa, ini hari libur nasional tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial saja, tetapi juga mempengaruhi pola kerja, aktivitas ekonomi, hingga pergerakan sektor pariwisata. Hari ini kita akan melihat peta hari libur dunia 2026 dan bagaimana perbedaan itu terbentuk. Dalam hari libur dunia 2026, siapa yang paling terbanyak? Kita ke slide yang pertama. Ya, hampir setiap negara di dunia memiliki hari libur nasional, namun bentuk dan tujuannya ini beragam. Ada hari libur yang bersifat global, seperti pergantian tahun, yang baru saja kita lewati bersama-sama, yang dirasakan juga oleh banyak negara. Namun ada juga hari libur yang sangat spesifik dan lokal. Nih, misalnya ada Cinco de Mayo di Meksiko. Nah, ini hari libur lokal dan nasional. Atau hari Santo Patrick di Irlandia. Saint Patrick Days di Irlandia. Dan banyak juga di negara lain, hari libur juga berkaitan erat dengan agama. Seperti halnya di beberapa negara seperti Indonesia nih ada Idul Fitri, lalu juga ada Thanksgiving, ada Natal, dan juga festival musim. Nah, dalam praktiknya hari libur nasional ini seringkali ditetapkan melalui proses politik sosial yang benar-benar panjang seperti itu. Melibatkan pertimbangan sejarah, identitas nasional, hingga kompromi antar kelompok masyarakat. Di negara majemuk yang saat ini, kalender libur menjadi sarana untuk mengakomodasi perbedaan sekaligus juga menjaga stabilitas sosial. Dan inilah sebabnya kalender libur bukan hanya catatan tanggal merah saja, tetapi juga peta sosial sebuah negara. Baik, berdasarkan data dari World Population Review, jumlah hari libur nasional di dunia ini menunjukkan kontras yang cukup tajam ya. Kita bisa lihat, nah, dari 42 ke 17, ini kontras sangat tajam. Nah, di posisi atas kita lihat saat ini ada dari India. India ini sendiri mencatatkan jumlah hari libur terbanyak yakni sekitar 42 hari dalam setahunnya. Dan jumlah ini merupakan gabungan antara hari libur nasional, hari keagamaan, dan juga hari libur regional. Nepal juga menyusul nih. Nepal ada di bawah India posisinya yakni sebanyak 35 hari libur nasional dalam setahunnya, diikuti oleh Iran, Myanmar, Sri Lanka, Malaysia, Fiji, Bangladesh, dan masih banyak lagi. Hari libur nasional di Nepal ini, kalau di Nepal sendiri, didominasi oleh festival keagamaan Hindu seperti Dashain dan Tihar, serta liburan nasional resmi seperti Hari Republik atau Ganantara Diwas. Sementara untuk di Iran nih, kalau di Iran sendiri, ini sebagian besar libur ini terkait dengan festival keagamaan Islam dan juga peringatan sejarah negara. Seperti misalnya kelahiran Imam Ali, Isra Miraj, dan Nowruz atau Tahun Baru Persia. Namun pemirsa, ini perlu dicatat ya, tidak semua hari tersebut ini termasuk dalam libur resmi pemerintah atau gazette holiday. Sebagiannya yang di sini bersifat opsional tergantung daerah dan juga komunitas. Nah, jumlah hari libur yang tinggi ini memang akhirnya menunjukkan ya bahwa di sejumlah negara sistem libur tidak seragam secara nasional. Di India nih misalnya, kalau kita lihat di India ini, setiap negara bagian ini memiliki kewenangan untuk menetapkan hari libur tambahan sesuai karakter daerah masing-masing. Yang akibatnya seorang pekerja di suatu daerah misalnya di India ini dapat memiliki kalender libur yang berbeda dengan daerah di India lainnya. Nah, kalau di kawasan Asia dan Timur Tengah ini perayaan keagamaan memang seringkali tidak hanya satu hari tetapi bisa berlangsung beberapa hari berturut-turut. Dan hal ini juga berbeda dengan sebagian di negara-negara barat, di mana hari libur keagamaan cenderung dibatasi dan tidak selalu diikuti libur tambahan. Perbedaan ini semuanya menunjukkan memang bagaimana akhirnya peran agama dalam kehidupan Republik masih sangat kuat di sebagian kawasan di dunia. Sekarang kita beralih ke peta kawasan ASEAN atau di Asia Tenggara. Malaysia menjadi negara dengan jumlah hari libur nasional terbanyak. Kalau kita terlihat sama-sama ada 24 hari, nih Malaysia wah, paling terang sendiri karena liburnya paling banyak ya. Dan keberagaman dan etis agama ini akhirnya membuat kalender libur di Malaysia ini sangat-sangat padat. Ada perayaan Islam, Tionghoa, Hindu, dan Kristen. Ini semuanya satu-satu akhirnya mendapatkan ruang dalam kalender nasional. Ditambah lagi juga ada peringatan ulang tahun Sultan dan Hari Kemerdekaan di Malaysia. Kita akan lihat selanjutnya nih. Di sini ada Thailand. Thailand sebanyak 21 hari. Lalu juga dilanjut
Filipina ada 18 hari. Nah, Indonesia di mana posisinya nih? Indonesia ada di sini, di 17 hari. Lalu dilanjut Vietnam dan juga Singapura masing-masing 11 hari. Nah, memang untuk semua ini kalender libur juga bersifat dinamis karena setiap negara bagian juga dapat mendapatkan hari libur tambahan. Dan hal serupa juga terlihat di beberapa negara ASEAN lain nih, meskipun memang skalanya berbeda-beda. Nah, kalau kita tadi lihat Indonesia udah 17 hari nih liburnya. Nah, sebenarnya pada tahun 2026 memang pemerintah menetapkan 17 hari libur nasional dan juga 8 hari cuti bersama nih untuk Indonesia. Kombinasi ini akhirnya berpotensi menciptakan banyak long weekend yang tersebar dari awal hingga akhir tahun. Nah, cuti bersama ditetapkan diantaranya pada Februari nih, berdekatan dengan tahun baru Imlek. Ini untuk sebaran cuti bersama di tahun 2026. Lalu juga di bulan Maret ini berdekatan dengan Nyepi dan Idul Fitri. Nah, ini akan ada banyak long weekend ya pemirsa. Lalu di Mei juga, ini nanti akan ada kenaikan Yesus Kristus dan juga Idul Adha. Lalu di Desember nanti akan ada Natal. Seperti yang baru saja kita rasakan ya, libur panjang seperti itu. Namun di satu sisi memang libur panjang dinilai mendorong pariwisata, transportasi, dan juga konsumsi domestik. Kita lihat pergerakannya memang selama ada long weekend, apalagi menjelang akhir tahun, pergantian tahun, ini banyak sekali akhirnya masyarakat yang berpindah-pindah gitu dari daerah ke daerah untuk menikmati pergantian tahun di negara-negara impian ya, seperti itu. Dan di sisi lain memang sektor-sektor tertentu perlu melakukan penyesuaian agar aktivitas produktif tetap berjalan. Karena itu, kalender libur Indonesia disusun sebagai bentuk kompromi nih antara kepentingan ekonomi, sosial, dan juga keagamaan. Ya, pemirsa, dari peta hari libur dunia 2026 memang setiap negara kita lihat memang memiliki caranya sendiri dalam menyimbangkan waktu kerja, istirahat, dan juga kehidupan sosial. Dan di tahun 2026, peta hari libur global menunjukkan betapa beragamnya cara negara-negara di dunia menjalani ritme kehidupan mereka.